Nama aku Stevi Aprilia Gracia dengan NIM B1A1232338. Hari ini aku mau ngebahas atau menganalisis isi dari jurnal yang terkait dengan hukum lingkungan internasional. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah hukum lingkungan internasional. Jurnal yang akan saya ambil itu adalah jurnal ilmu hukum yang ditulis oleh Akbar Kurnia Putra yang berjudul Transboundary Haze Pollution dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional. Pada definisi atau pengertian dari jurnal tersebut itu adalah terkait pencemaran udara yang berasal dari satu negara dan berdampak pada negara lain, terutama akibat kebakaran hutan dan lahan. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu kerugian sosial, ekonomi, dan ekologis termasuk gangguan kesehatan, penurunan produktivitas, kerusakan lingkungan, serta perubahan iklim. Contoh kasus yang diambil untuk jurnal ini adalah kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan asap lintas batas ke Malaysia dan Singapura. Prinsip yang digunakan dalam jurnal ini atau contoh kasus kebakaran tadi adalah prinsip sic uter tuo ut alienum non ledes, atau sebagai negara yang dilarang melakukan atau mengizinkan kegiatan yang lain yang merugikan negara lain. Lalu yang kedua itu ada prinsip good neighborliness lines. Itu merupakan negara yang memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan negara tetangga. Lalu ada juga tanggung jawab internasional yang terdapat dalam kasus tersebut, seperti negara yang melakukan tindakan yang merugikan negara lain dapat dimintai pertanggungjawaban. Setelah kita mengetahui prinsip yang terdapat dalam kasus tersebut, ada pula organisasi yaitu ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Tujuannya itu adalah mencegah dan memonitor THP melalui upaya nasional dan kerjasama regional. Terkait prinsip tanggung jawab negara, pencegahan kehati-hatian, pembangunan yang aman, serta kerjasama. Ada pula kewajiban yang harus dilakukan yaitu kerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan THP, serta penyelesaian sengketa. Dikarenakan kerugian ekonomi terjadi pada Indonesia yang diperkirakan rugi sebanyak 5,96 triliun akibat kebakaran hutan, serta juga kerugian pada negara Singapura dan Malaysia, lebih tepatnya kerugian signifikan yang ada di sektor industri dan pariwisata. Tentu saja akan ada keterlibatan negara Indonesia di dalam AATHP tersebut. Satu, keterlibatan Indonesia itu belum meratifikasi AATHP. Hal ini menghambat upaya kerjasama regional dan menimbulkan tekanan politik. Lalu yang kedua itu ada upaya nasional, di mana Indonesia telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, namun masih menghadapi kendala. Lalu yang terakhir yaitu permintaan maaf dari Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono yang telah meminta maaf kepada negara Malaysia dan Singapura atas dampak asap kebakaran yang terjadi di Indonesia. Alasan negara Indonesia sendiri yang belum meratifikasi AATHP atau ASEAN Agreement the Boundary Haze Pollution itu dikarenakan adanya faktor politikal yang dimana Parlemen Indonesia mengaitkan ratifikasi tersebut dengan isu lingkungan lainnya. Lalu ada juga implikasi yang dihasilkan oleh AATHP, yaitu peningkatan kapasitas kerjasama dalam penanggulangan kebakaran. Lalu ada perbaikan pengelolaan data dan informasi terkait kebakaran hutan.
serta ada kewajiban umum yang dimana kerjasama dalam pencegahan pencemaran udara lintas batas. Pengaruh dengan adanya ratifikasi ATHP ini bisa adanya satu keuntungan untuk negara Indonesia tentunya, yang merupakan sebagai akses terhadap sumber daya dan dana untuk penanggulangan kasus kebakaran. Lalu ada penghindaran ganti rugi yang dimana menjadi tanggung jawab bersama di antara negara-negara yang terkait dengan ASEAN. Itu tadi sedikit penjelasan tentang analisis saya terhadap jurnal yang saya ambil dari jurnal ilmu hukum. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari analisis saya tadi yaitu jurnal ini menekankan adanya pentingnya kerjasama regional serta tanggung jawab negara dalam menghadapi masalah pencemaran udara terutama pada lintas batas akibat karena kebakaran hutan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.